Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4, jilid 4C, tema 6, cita-citaku. Nah, untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ya di subtema 3 pembelajaran 6 ya. Namun sebelum kita belajar jangan lupa untuk selalu berdoa ya agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke, adik-adik sekalian langsung saja kita ke halaman 75 ya untuk tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 6 atau pendamping pembelajaran 6. Nah, di sini dimulai dari muatan bahasa Indonesia, yaitu mendeklamasikan puisi teman. Nah, jadi bagaimana hasil latihanmu dalam mendeklamasikan puisi pada pembelajaran sebelumnya ya. Jadi di pembelajaran sebelumnya adik-adik juga sudah berlatih ya mendeklamasikan puisi. Nah, dan kali ini kita akan belajar ya bagaimana cara mendeklamasikan puisi karya pribadi ya. Nanti kita akan membaca atau mendeklamasikan puisi karya pribadi yang sudah dihasilkan oleh teman kalian ya. Nanti akan bertukar ya, bertukar puisi pribadi ya. Nah, di sini sebelum mendeklamasikan puisi teman, hal yang perlu dilakukan karena tidak kita sendiri yang membuatnya, maka kita baca dulu puisi milik teman kita dan kita pahami maknanya ya. Kemudian setelah itu berlatih melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. Dan yang ketiga, tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi ya. Jadi kita harus memahami dulu ya isi puisi. Kalau sebelumnya di pembelajaran 5 itu puisi pribadi ya, buatan kita sendiri, kali ini puisi yang dibuat oleh teman kita lah. Bagaimana saat mendeklamasikan puisi teman? Nah ini tadi sebelum, kalau ini pada saat mendeklamasikan ya. Jadi kita sapa penonton dengan memperkenalkan diri. Kemudian melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. Yang ketiga, tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Nah, kemudian kalau sudah selesai atau setelah mendeklamasikan puisi teman, hal yang dilakukan yaitu mengucapkan terima kasih kepada penonton dan menutup deklamasi dengan percaya diri. Itu ya adik-adik sekalian ya. Untuk mendeklamasikan puisi teman, hal yang perlu dilakukan baik sebelum, saat maupun setelah mendeklamasikan puisi teman kita. Nah, di sini ada keterampilan kinerja praktek yaitu mendeklamasikan puisi teman ya. Kita diminta untuk membuat kelompok dengan teman sebelah. Setelah itu kita diminta untuk membuat puisi bertema perjuanganku meraih cita-cita sebanyak 3 bait. Nah, kemudian tukarkan puisi buatanmu dengan puisi temanmu ya. Jadi dengan teman sebelah ya. Kemudian persiapkan dirimu sebelum mendeklamasikan puisi temanmu. Deklamasikan puisi temanmu di depan kelas dengan percaya diri ya. Jadi dibuat kelompok ya. Kelompoknya cukup 2 orang aja sama teman sebelah, nanti didiskusikan. Setelah puisinya sudah jadi nanti ditukar dengan kelompok lain ya. Kita baca ya, kita maknai atau kita tentukan isi puisi tersebut. Oh, ternyata puisinya itu isinya tentang ini. Jadi kita bisa menjiwai saat mendeklamasikan puisi tersebut. Nah, ini selanjutnya untuk nomor 6 ya, ingat hal penting yang sebaiknya dilakukan saat mendeklamasikan puisi. Kemudian setelah itu berilah komentar terhadap penampilan deklamasi puisi yang temanmu lakukan pada kertas seperti contoh berikut. Lah ini ya. Ini contoh komentarnya, tapi sebelumnya di sini saya berikan contoh puisi ya. Nah, dimintanya 3 bait, ini saya berikan contoh hanya 2 bait ya adik-adik sekalian ya. Bisa dibuat 3 bait. Ini contoh misalnya. Ini bisa didiskusikan dengan teman sebangku ya, karena temanya tadi tentang cita-cita nih. Cita-citaku, semangatku menggebu bagai pasukan yang sedang menyerbu. Merah menyala dalam kalbu,
Kan kuraih cita-citaku walau terhalang rambu-rambu. Tiap hari ku buka buku, ku serap ilmu hingga menyatu. Tanpa sadar muncul semangat baru untuk wujudkan cita-citaku. Nah, ini misalnya, ini contoh puisinya ya, tapi dibuat 3 bait ya. Adik-adik sekalian, ini hanya 2 bait ya, bait pertama dan bait kedua. Silakan ya berdiskusi dengan teman sebelahnya, buat puisi 3 bait. Setelah itu puisinya ditukarkan ya, ditukar sama kelompok lain. Nah, kemudian kita diminta untuk di bagian akhir kita diminta untuk berkomentar ya. Di sini saya kasih contoh, misalnya tadi puisi cita-citaku yang buat namanya adalah Ridwan, judul puisi cita-citaku. Nah, komentarnya seperti ini ya. Intonasi dan pelafalan sudah bagus, akan lebih bagus lagi jika ditambah penjiwaan dan mimik mendeklamasikan puisi ya. Jadi kalau ditambah penjiwaan dan mimik saat mendeklamasikan puisi, atau mungkin sudah bagus cuman kekurangannya belum menyapa penonton ya di awal mendeklamasikan puisi. Boleh ya, ini hanya sekedar alternatif ya, alternatif jawaban. Kalau adik-adik mungkin mau menjawab bisa diberikan jawaban yang lain ya, yang mungkin menurut adik-adik semua lebih bagus. Itu untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya muatan SBDP ya, di sini tentang karya seni mozaik ya. Jadi sebelumnya sudah kita pelajari tentang karya seni, ada kolase, ada montase. Nah, dan sekarang ini yang dipelajari adalah mozaik. Nah, adik-adik sekalian masih ingat ya montase. Kalau montase itu menggabungkan beberapa gambar ya, jadi ya kita potong, kita tempel untuk menjadi tema baru. Nah, kalau mozaik itu adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar menggunakan lem. Nah, ini kira-kira seperti ini ya karya mozaik. Ini bentuknya pohon dengan bahan potongan kertas origami. Nah, ini adik-adik sekalian. Nah, bahan yang ditempel itu apa aja? Bahan yang ditempel itu bisa biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, dan potongan kertas. Nah, di sini terdapat keterampilan kinerja produk. Adik-adik diminta untuk membuat karya seni mozaik ya. Nah, ini menggunakan kulit telur ya yang digunakan. Kemudian kertas karton ukuran 21 x 29 cm, lem, dan alat tulis. Nah, lembar kegiatannya apa? Kita diminta menggambar pola burung pada kertas karton menggunakan pensil. Nah, ini seperti ini ya, dibuat polanya, kemudian pecahkan kulit telur hingga menjadi pecahan-pecahan yang berukuran lebih kecil. Tempelkan pecahan kulit telur sesuai pola yang sudah digambar sebelumnya. Nah, ini tempelkan sesuai pola dan jangan sampai keluar dari garis pola ya, jadi di dalamnya gambar sini. Kemudian setelah itu keringkan hasil karya mozaikmu dan kumpulkan pada guru untuk dinilai. Kira-kira seperti ini ya, disiapkan kertas karton, kemudian dibuat gambar polanya. Setelah itu kulit telurnya dipecah menjadi kecil-kecil dan ditempelkan ke dalam gambar pola itu. Nah, setelah itu dikeringkan, sudah dikumpulkan ke Bapak Ibu guru untuk dikumpulkan. Oke, itu ya adik-adik sekalian ya, untuk pembelajaran 6 hanya ada sedikit yang dibahas, hanya SBDP dan bahasa Indonesia. Nanti untuk penugasan akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.